Seandainya surga itu bisa dibeli, mungkin ya itu hanya orang kaya yang bisa memilikinya. Tetapi Bilal dengan terompanya terdengar suaranya di surga. Padahal Bilal bukan Utsman, Bilal bukan Abdurrahman bin Auf, ya kan? Yang luar biasa. Berarti harta bukanlah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Nah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa bersua, berhimpun di dalam satu majelis yang insyaallah diberkahi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, jika kita ingin bersandar, gitu ya, tentu kita memilih sandaran yang tidak rapuh, gitu ya. Sandaran yang kuat, yang bisa menopang punggung kita ini agar tidak rubuh, gitu ya. Ibaratnya kalau kursi kan juga demikian ya, ada sandarannya. Tentu kita memilih kursi yang punya sandaran yang kuat, gitu ya, sehingga tidak gampang ambruk, gitu ya. Demikian pula di dalam kehidupan ada sandaran-sandaran yang itu rapuh, ya. Namun seringkali justru kita, ya, entah disadari atau tidak, lebih memilih sandaran hidup yang rapuh ini, ya. Nah, nasihat yang ketiga, yang 43 dari makalah yang ketiga ini adalah membicarakan tentang sandaran atau andalan kehidupan yang bisa kita pilih, gitu ya. Namun tidak dianjurkan untuk memilih 3 andalan kehidupan kita ini. Nah, nasihat ini tentang 3 andalan yang rapuh, ya, yang diambil dari perkataan al-hukama. Al-hukama itu berarti ahli hikmah, ya. Kita bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wal arba'un. Dan makalah atau nasihat yang ke-43. An ba'dil hukama, ya. Diriwayatkan dari ba'dil hukama. Ba'dun artinya sebagian, ya. Al-hukama jama' min hakim. Hakim artinya orang yang dianugerahi hikmah atau ahli hikmah, ya. Masih ingat dulu Bapak Ibu ya, di awal-awal makalah Imam Nawawi membedakan, ya, ulama itu ada 3, ya, kategori, kata beliau. Yang pertama adalah ahlil fatawa
atau al-fuqaha, yaitu ulama-ulama yang mengambil spesialisasi di bidang fikih, ya, yang menjelaskan, mempelajari tentang ya syariat, ya hukum-hukum syariat yang menjadi fondasi awal ya, di dalam kehidupan seorang mukmin. Ya. Lalu kemudian ada al-hukama, ya, jamak min hakim, orang-orang ulama yang mengambil spesialisasi di bidang hikmah atau aspek esoterisme dalam Islam atau tasawuf dalam bahasa kita, yang biasa disebut dengan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dengan atibbaul qulub, ya, dokter hati, ya, atau yang disebut dengan al-arif, ya, al-arifun atau al-arifin. Lalu kemudian yang ketiga adalah al-kubara, ya, al-kubara itu ulama yang menguasai dua-duanya, ya, dia ahli fikih, ahlul fatwa aspek batiniah di dalam Islam, itu disebut dengan al-kubara. Nah, makalah kita kali ini an ba'dil hukama, diambil dari perkataan sebagian ahli hikmah. Nah, apa perkataan mereka? Man i'tasama bi aqlihi dhalla. Man, barang siapa, i'tasama. Ada ayatnya gimana? I'tasama ya'tasimu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya. I'tasama ya'tasimu artinya berpegang teguh. Nah, secara literal artinya demikian. Man i'tasama bi aqlihi, barang siapa yang hanya memegang teguh, ya, kekuatan akal pikirannya, ya, maksudnya adalah mengandalkan, ya, setiap keputusan kehidupan, apalagi di bidang syariat, gitu ya, hanya pada akalnya semata, dengan mengabaikan, ya, ada Allah, ya, yang selalu, ya, bisa kita andalkan, dhalla, maka orang ini akan tersesat. Imam Nawawi memberikan penjelasan, aimani atamada, barang siapa yang i'tamada, yang berpegang teguh, yang bersandar, yang mengandalkan ala aklihi, pada akalnya semata, fi umurihi, di dalam segala urusannya, walam ya'tamid alallah, dan tidak bersandar kepada Allah Ta'ala, fi dzalika, dalam urusan-urusan tersebut, lam yuhtada ilas shawabi, maka orang ini, ya, dijamin tidak akan yuhtada, itu diberi pituduh, diberi petunjuk. Lam yuhtada, ya, artinya adalah mboten diparingi pituduh. Pituduh artinya petunjuk. Huda, ya, tidak diberi petunjuk ilas shawab, menuju kebenaran. Lalu kemudian poin yang kedua, nanti kita eksplorasi, ya. Wa man istaghna bimalihi qalla. Ya. Wa man, dan barang siapa, istaghna. Istaghna dari kata seakar dengan kata ghani. Ghani artinya kaya, gitu ya. Ketambahan harfuz ziyadah alif sinta menjadi istaghna yastaghni, ya, itu artinya bahasa Jawanya itu semugih. Semugih itu apa? Merasa kaya, gitu ya. Nah, ini. Jadi istaghna artinya semugih atau merasa kaya, mengandalkan kekayaan, gitu ya. Wa man istaghna atau merasa cukup. Nah, ini istaghna itu juga bisa berarti merasa cukup. Wa man istaghna bimalihi, dan barang siapa yang sumugih, merasa kaya, merasa cukup dengan mengandalkan malihi, mal, hartanya, kekayaannya,
qalla. Qalla artinya seakar dengan kata qalil. Ma makna qalil? Sedikit. Ya, artinya dia tidak akan pernah cukup, dalam arti apa yang dia rasa kekayaannya itu mencukupinya, maka qalla, kekayaan itu akan selalu dianggap sebagai kurang, yakni sedikit atau miskin. Jadi barang siapa yang istaghna, merasa kaya dengan hartanya, qalla, maka dia akan selalu miskin, begitu ya, sedikit. Ai maniktafa bimalihi, barang siapa yang merasa cukup dengan hartanya, lam yakfihi dzalika, maka harta itu dirasa tidak akan pernah bisa mencukupinya. Barang siapa yang hanya mengandalkan hartanya, gitu ya, dalam kehidupan ini, maka ya harta itu tidak akan pernah ya, terasa cukup. Wafil hadis, sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis Nabi, manistaghna billahi aghnahu, kebalikannya. Barang siapa yang merasa sumugih, merasa kaya, merasa cukup dengan mengandalkan Allah, ya aghnahu, niscaya Allah akan mencukupkannya, akan menjadikan dia orang yang kaya secara hakiki, yaitu ghinan nafas, ya, kekayaan hati, kaya hati. Itulah kaya yang sesungguhnya. Poin yang ketiga, waman azza bi makhluqin ya dzalla. Waman, dan barang siapa yang azza, ya, azza seakar dengan kata aziz. Mana aziz? Mulia. Waman azza, barang siapa yang mencari kemuliaan bimakhlukin, dengan mengandalkan makhluk Allah, bukan khalik, bukan Allah, tapi makhluk Allah. Makhluk itu bisa bermakna luas ya, apapun yang diciptakan, ya berarti selain Allah, gitu ya. Zalla, zalla artinya seakar dengan kata zalil, maka dia akan hina, tidak mulia, justru hina. Ai wa man kanat quwwatuhu bimakhluqin, kata Imam Nawawi, barang siapa yang kekuatannya itu disandarkan bimakhluqin, pada makhluk, sara zalilan, maka dia akan menjadi hina, menjadi rendah. Nah, ini ya, hina. Nah, ini Bapak Ibu, 3 poin tentang andalan kehidupan yang kita tidak boleh ya memilihnya sebagai sandaran di dalam kehidupan kita. Man i'tasama bi aqlihi dhalla, siapa yang bersandar pada akalnya, hanya mengandalkan akalnya semata dalam setiap keputusan kehidupan yang dia pilih, dengan menyampingkan adanya Allah, ya dhalla, niscaya dia tidak akan pernah sampai kepada kebenaran, justru bisa tersesat, gitu ya. Wa man istaghna bimalihi qalla, dan barang siapa yang merasa cukup dengan mengandalkan hartanya semata, dia lupa bahwa harta hanyalah alat sarana, tapi dia andalkan, gitu ya. Pikirannya itu hanya saya akan menjadi kuat, menjadi mulia, menjadi terjamin dalam hidup kalau saya ya megang ATM misalnya, gitu ya. Nah, maka akan selalu dia merasa kurang atau miskin. Wa man azza bi makhluqin dzallah, dan barang siapa yang mencari kemuliaan dengan mengandalkan makhluk, maka dia akan menjadi hina. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari coba kita eksplorasi setiap poin dari 3 hal yang dinasihatkan. Yang pertama, i'tasama bi aqlihi dzallah. Ini mengingatkan kita untuk tidak memiliki ketergantungan pada akal kita semata. Karena sesungguhnya ya, andalan yang utama kita dalam proses mencari kebenaran, makna hakikat dari kebenaran itu adalah ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Nawawi mengatakan
orang yang hanya mengandalkan akalnya semata tanpa ya melihat ada wahyu Allah, dituduh petunjuk Allah yang termaktub di dalam Al-Quran maupun ya yang disarah oleh sabda Nabi, maka dijamin dia akan jauh dari kebenaran. Ini ya, ini Imam Nawawi. Nah, Bapak Ibu, akal adalah anugerah Allah. Ya, tentu tidak ada yang membantah. Yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, jika kita menggunakan akal kita. Dan betapa banyak Al-Quran juga ya meminta kita selalu menggunakan akal pikiran yang waras kita. Ya, di dalam Al-Quran kan banyak ya digunakan diksi ayat-ayat afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala tatafakkarun, yang semuanya menunjukkan agar kita ini menggunakan akal pikiran kita. Maka akal juga bisa menjadi alat untuk mencapai kebenaran. Tapi dia bukan satu-satunya, ya. Tapi dia juga memiliki keterbatasan. Setinggi-tingginya kecerdasan akal kita, tetap ada batasnya. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Ini yang harus kita sadari. Ya. Ya. Kita dianjurkan untuk menggunakan akal kita, iya. Karena itu akan membuat kita mudah ya, melihat cahaya di dalam kegelapan. Betul. Ya, tetapi kalau kita mengendalikannya semata, hanya akal kita semata, maka itu juga terbatas. Gitu ya. Ya, tidak ada manusia yang betul-betul, ya, ya, akalnya ini sempurna. Ya, ya, pasti ada keterbatasannya. Ya. Nah ini. Maka tidak boleh kita hanya mengandalkan akal pikiran kita. Kurang cerdasnya apa Habibi gitu ya. Halo? Kalau di Indonesia saya kira simbol kecerdasan orang Indonesia ya, mungkin selama ini kita menganggapnya Habibi begitu ya. Ya. Tapi tetap saja rapuh kan. Di akhir hayatnya ketika meninggal istrinya Ainun, akalnya tidak bisa mengendalikan. Maka apa perkataan beliau begitu ya? Seandainya saya tahu sejak awal gitu ya, bahwa yang terpenting itu bukan teknologi, tetapi agama, ilmu agama. Jadi tetap kembalinya itu kepada syariat wahyu ilahi. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu, jadi akal pikiran tetap ada batas, terbatas sekali. Maka mengandalkan akal semata tanpa melibatkan petunjuk dari Allah, ya melalui wahyu, melalui doa-doa yang diajarkan kepada kita, gitu ya, melalui munajat-munajat yang kita sampaikan kepada Allah, ya, maka itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan. Ini harus kita sadari. Ya. Ya. Saat pinter-pinternya menungso, ibarat ilmunya itu luar biasa, akalnya cerdas, ya ibaratnya bisa gergaji angin itu ya, tetap rapuh gitu ya. Ya. Maka disinilah pentingnya ya, kita mengandalkan Allah gitu ya. Dengan kembali kepada ya firman-firmannya, ajaran-ajarannya, doa-doanya untuk kita bisa bersandar. Tanpa itu dalam hal kebenaran kita akan mudah keluar. Maka doa kita selalu di dalam Al-Quran dianjurkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Agar ya akal kita yang diantaranya kita menjadi apa? Kita jadikan sebagai alat untuk memilih jalan terang itu tetap dalam frame as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar gitu ya. Tidak keluar, tidak melenceng gitu ya. Nah, ulama menekankan pentingnya tawakal kepada Allah. Artinya akal pikiran kita tetap kita gunakan
untuk memilih, untuk menyaring, ya, memilah dan memilih mana pendapat yang paling benar. Ya, setiap orang mungkin akan memberikan sumbangsi, ya, saran dalam diskusi kita di dalam memilih apa yang harusnya kita pilih di dalam kehidupan. Ya, tetapi di akhir juga tetap kita kemudian melakukan pilihan itu dengan bertanya kepada nurani kita, di antaranya adalah dengan bimbingan wahyu, gitu ya. Maka biasanya orang tua mengatakan, mbok di istikharoi dulu, gitu ya. Biasanya kan begitu, itu menunjukkan tentang ajaran kita bertawakal. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika sudah bertekad bulat memilih satu pilihan dengan akal pikiran kita, yang tersisa tinggal tawakal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, ini ajaran tentang, ya, kita hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Akal pikiran kita, kecerdasannya, ya, kita jadikan sebagai alat atau sarana. Tapi keputusan akhir tetap kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan ini, ya. Saya pernah nemukan ungkapan ini tapi lama, gitu. Sempat saya tulis sebagai kaligrafi di Instagram saya, gitu. Saya teringat, saya cari lagi kemarin. Ternyata ketemu ini. Ya, ini bukan kaligrafi saya, bukan. Ini saya cari di di website Pinterest itu, ya. La tufakkir katsiran. Jangan banyak berpikir. Artinya kalau sudah kita menentukan pilihan, wis gak usah dipikir. Bal istaghfir katsiran. Tetapi kemudian beristighfarlah yang banyak. Artinya sudah memilih, saya memilih ini, Pak, mantap, saya sudah milih. Sudah. Jangan dipikir, istighfar katsiran. Artinya tawakal kepada Allah dengan istighfar kita dan sebagainya, gitu ya. Masih ingat dulu Bapak Ibu, ya, cerita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Setelah beliau berdua meninggikan pondasi Ka'bah, itu kan amal yang luar biasa, gitu ya. Memilih amal itu, melakukannya, gitu ya. Lalu apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Di ayat berikutnya, wa tub alaina innaka antat tawwabur. Ya. Jadi justru di situ, ya, memohon, ya, agar Allah menerima, karena bisa jadi amal-amal kita yang kita pilih, yang kita kerjakan itu ada cacat-cacatnya. Maka di sini ada khasyah, ada khauf. Ya. Maka taqabbal minna, terima amal ini. Ya. Karena bisa jadi masih ada cacatnya. Ditambah lagi dengan watub alaina. Ya. Dan berikanlah kami ampunan. Gitu ya. Bisa jadi amal yang saya lakukan ini ada cacat niatnya, ada tata cara yang tidak sesuai dengan syariat Rasul dan lain sebagainya. Ini Nabi Ibrahim dan Ismail memiliki kesadaran yang luar biasa tentang al-i'tiraf, tentang pengakuan akan kekurangan. Nah, kita juga demikian. Dalam hal berpikir bisa jadi ada hal-hal yang kurang, yang tidak sempurna, karena memang akal kita tidak sempurna. Ya. Maka istighfar itu menjadi penting untuk menyandarkan pilihan kita kepada Allah. Ya. Bal istaghfir katsiran, banyak beristighfar. Allahu yaftahu bil istighfar abwaban, karena Allah itu membuka banyak pintu dengan istighfar kita. Melalui istighfar mohonan ampun kita itu, keberserahan tawakul kita kepada Allah itu, Allah membuka pintu-pintu la tuftahu bit tafkir, yang itu bisa jadi tidak dibuka oleh Allah melalui kekuatan pikiran kita. Nah, ini tawakul. Artinya setelah kita menggunakan daya kekuatan akal kita,
jangan berhenti di situ. Itu berarti kita mengandalkan kekuatan akal kita semata. Tapi sempurnakan dengan mengandalkan Allah melalui istighfar kita, ya, doa kita, munajat kita, permohonan kita, ya, agar pintu-pintu kehidupan yang itu mungkin sudah kita ketuk tetapi tidak terbuka, mengetuknya dengan kekuatan akal kita, itu dibuka oleh Allah dengan kekuatan istighfar, tawakul kita. Nah itu. Halo Bapak Ibu, sedang mengetuk pintu hatinya dia. Kok diam semua? Ya, la tufakkir katsiran bal istaghfir katsiran, wallahu yaftahu bil istighfar abwaban la tuftahu bit tafkir. Nah, ini menurut saya bagus juga ini ya, wisdom ini, ungkapan ini terkait dengan mengandalkan Allah gitu ya, tidak bersandar kepada akal kita semata. Oleh karenanya jangan sombong menjadi manusia, karena bagaimanapun akal kita ini terbatas. Ya. Indikator kalau kita tidak sombong adalah kita tidak mengandalkan akal pikiran kita semata dengan mengabaikan Allah. Karena Allah lah satu-satunya tempat kita bersandar. Ada banyak hal yang tidak bisa ditangkap, diungkap oleh akal pikiran kita di dalam kehidupan. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari poin pertama ini adalah jangan sombong dengan kemampuan berpikir kita. Mari kita libatkan Allah di dalam setiap keputusan dan selalu kita meminta petunjuknya. Ya. Akal yang diberkahi Allah akan membawa kebaikan, sedangkan akal yang dibiarkan sombong akan menyesatkan. Nah, ini kira-kira hikmah yang bisa kita ambil ya. Jadi, mari coba kita belajar. Gitu ya. Kadang-kadang memang kita lupa. Gitu ya. Ya. Jadi jangan sombong dengan kemampuan berpikir, libatkan Allah dalam setiap keputusan dan mintalah petunjuknya. Kalaupun mau disebut pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat pertama yang kita sebut di dalam salat kita adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan dalam ucapan bismillah kita juga wujud kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan ketinggian kekuatan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu mengajarkan kita tentang tawakul. Sadar betul bahwa semua itu tidak bisa kita lakukan kecuali atas kehendak Allah, kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa. Nah, yang kedua adalah istaghna bimalihi. Ini mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan ketergantungan kita pada harta. Ya, ini seringkali kita ini kan merasa kuat, merasa terhormat, merasa mulia karena kekayaan yang kita miliki. Akibatnya kita lupa bahwa itu satu sandaran yang rapuh. Coba kita nggak bisa bayangkan orang kaya-kaya di Los Angeles tiba-tiba hancur ludes kekayaan, terbakar dalam waktu yang begitu singkat, tidak bisa mereka kemudian mengendalikan itu, selesai sudah, nangis-nangis itu orang kaya di sana, Ini mengingatkan kepada kita bahwa harta kekayaan itu rapuh sekali kilas oleh api yang tiup oleh angin yang santaana yang begitu kencang angin yang kering begitu, selesai sudah. Saya sampai heran lihat gambarnya itu, kok bisa tembok-tembok rubuh begitu tapi kalau tembok biasanya terbakar kan tetap berdiri ini kok sampai kayak di Gaza begitu, lulu lantak kena bomnya
Israel begitu ya. Luar biasa. Nah ini. Jadi barang siapa yang merasa cukup dengan hartanya, ya, maka dia akan merasa selalu kurang gitu ya. Itulah manusia gitu ya. Istaghna bimalihi, ya, merasa sumukih dengan hartanya, ya, tidak akan pernah bisa harta itu memuaskan kita. Akibatnya ya kurang. Oh, jangan kurang. Mobilnya berderet, ya, terbaru semua di rumahnya, kok jangan kurang ya. Dia pengen tuku itu, gak ada cukupnya. Kolah selalu sedikit, selalu merasa sedikit. Nah inilah kalau kita mengandalkan harta kita. Ya. Hadis Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, ya, maka Allah akan mencukupkannya. Yang disebut dengan kekayaan hati. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merasa kaya dengan harta selalu membawa kehampaan di dalam diri kita. Ya, cerita-cerita tentang manusia yang mengandalkan kekayaannya saya kira banyaklah. Berderet kisah itu di depan mata kita. Tapi ya berakhir sia-sia. Ada yang bunuh diri. Ya. Siapa? White Houston ya. Houston. Ya, itu temukan mati bunuh diri di bak mandinya. Terus siapa lagi? Yang fenomenal ya Jacqueline Kennedy gitu ya. Jandanya John F. Kennedy yang kemudian diperistri oleh saudagar kaya, ya, ahli apa namanya, tukang kapal ya, bukan tukang kayu ya, tapi kapal gitu ya, yang dia punya pulau sendiri. Dia berasal dari Yunani, namanya Onassis gitu ya. Diperkaya oleh orang yang milik kapal yang luar biasa gitu ya, juragan kapal lah. Tapi ini tingkat dunia bukan ini ya. Sampai punya pulau sendiri, dibelikan pulau sendiri, coba. Tapi ya tetap berakhir kemudian kehampaan, tidak mendapatkan kebahagiaan dan lain sebagainya. Betapa banyak kisah-kisah seperti ini bisa menjadi contoh nyata bagi kita gitu ya. Tapi ternyata kita tetap menjadikan harta sebagai satu-satunya yang bisa kita andalkan. Iya, banyak sekali Bapak Ibu. Maka itu cukup menjadi cerita yang bisa kita ambil sebagai peringatan buat kita bahwa harta, kekayaan, ya, ujung-ujungnya kalau kita tidak, ya, bersandar kepada Allah, maka itu akan membawa kehampaan. Harta tidak akan pernah bisa mencukupi kebutuhan rohani kita. Mungkin kebutuhan material iya, jasmania kita mungkin, ya, pengen ini, pengen itu, bisa terbeli semua. Ya. Tetapi hasrat manusia seringkali tidak ada batasnya. Selalu pengen mencoba ini, mencoba itu, ini sudah pernah dibeli, pengen itu, maka nggak pernah bisa terpuaskan gitu ya. Apalagi itu kepuasan spiritual. Seandainya kesalehan, kedekatan kita dengan Allah bisa dibeli dengan harta, mungkin itu hanya milik orang-orang kaya semata begitu ya. Betul Pak Ibu ya. Seandainya surga itu bisa dibeli, mungkin ya itu hanya orang kaya yang bisa memilikinya. Tetapi Bilal dengan terompanya terdengar suaranya di surga. Padahal Bilal bukan Utsman, Bilal bukan Abdurrahman bin Auf, ya tak? Yang luar biasa. Berarti harta bukanlah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Nah ini, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa merasa cukup dengan Allah akan membuat kita kaya dalam makna kaya yang sejati, yaitu ghinan nafas, kaya hati. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kok pada diam semua ya. Merenung ini. Atau sudah kaya hati semua ini ya? Ya, mudah-mudahan. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga Imam Ahmad begitu ya. Ya. 2 ekor serigala yang lapar, kata Rasulullah, dilepas memburu seekor kambing, tidaklah lebih merusak dibandingkan dengan rusaknya agama seorang akibat gila harta dan kedudukan.
Ya, ini serigala paling yang mangan wedhus siji loro wis waret. Tapi orang yang gila harta, gila dunia, hubud dunia, ya, nggak ada habisnya, merusak. Sampai laut kok iso di HGP itu gimana? Coba. Gila tuh, ini laut yang baik. Bisa dipatokin terus dipagri. Ternyata ada HGB-nya ya. Harta dunia tidak akan pernah mengisi kehampaan jiwa kita. Persis seperti air laut. Semakin banyak diminum, semakin haus engkau dibuat. Ini hadis diambil dari hadis Nabi ya. Ibaratnya seperti orang yang meminum air laut. Ya terus semakin haus begitu ya. Enggak terpuaskan. Itulah harta. Jika kita hanya mengandalkannya semata. Kita akan menjadi rakus tomak. Tidak hanya rakus, kadang juga bakhil, pelitnya minta ampun karena tidak mau hartanya itu berkurang. Gitu ya. Nah, ini penyakit-penyakit yang kemudian muncul dari kegilaan terhadap harta. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari poin yang kedua ini, manistaghna bimalihi, ya, qalla, ya. Jangan menjadikan harta sebagai sumber utama kebahagiaan. Betul, harta bisa membahagiakan kita. Ya, kalau itu diarahkan pada yang benar. Ataupun kalau nggak diarahkan pada yang benar, bisa membahagiakan. Tapi kebahagiaan sementara. Kebahagiaan yang semu. Gitu ya. Ya. Nah, harta hanyalah alat, bukan tujuan. Nah, ini harus kita dudukkan ya. Dengan bersandar kepada Allah, hati menjadi tenang, dan harta menjadi berkah. Jadi kita berharta dianjurkan. Ya, karena harta itu menjadi baik ketika berada di tangan orang yang baik. Nah, dia menjadi baik karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hartanya kemudian berberkah, menjadi sedekah-sedekah yang akan dipanen nanti ketika di akhirat. Menjadi jariah hasanah yang terus mengalirkan pahalanya. Bahkan ketika dia sudah meninggal dunia, menjadi bekal yang dia bawa di alam kuburnya. Ini harta ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ketiga, ya, ini mengingatkan kita untuk tidak bergantung kepada makhluk siapapun itu. Minal jinnati wan nas, baik dari jin maupun dari manusia, maupun ya bukan dari jin dan manusia. Ya, masuk harta tadi juga makhluk begitu ya. Man azza bi makhlukin dzallah. Siapa yang merasa aziz, mulia, kuat karena bersandar pada makhluk, maka justru dia akan hina. Mantuku jenderal rek. Besanku itu Hadratus Syekh. Ya. Cucu Nabi. Ya, dan lain sebagainya. Ya, ayo bersandar kepada makhluk. Ya. Selesai sudah, nggak akan pernah bertahan lama gitu ya. Siapa yang merasa kuat karena makhluk, hinalah dirinya, kata Imam Nawawi tadi. Man kana quwwatuhu ya di makhlukin soro dalilan, kata Imam Nawawi. Siapa yang merasa kuat karena makhluk, maka hinalah dia. Nah, mencari kemuliaan dari makhluk, baik itu jabatan, popularitas, atau pujian, gitu ya, maka itu akan membawa kehinaan. Ya, ketika makhluk yang dia sandari, dia andalkan selesai, karena makhluk pasti hancur, setiap makhluk pasti binasa. Nah, setelah binasa selesai. Ketika masih punya jabatan, dia luar biasa petitah-petitih karena jabatannya. Selesai pensiun, post power syndrome jadinya. Iya toh? Ya, gimana itu yang di TikTok itu? Itu suaranya yang khas itu loh, siapa yang perempuan itu? Ya, petintang, petenteng gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita jangan lupa, siapapun kita hari ini, mungkin hari ini kita merasa kuat, merasa terhormat, merasa berjaya karena makhluk, apakah itu atas nama jabatan, atas nama kekayaan,
atas nama popularitas. Ya. Jangan menjadikan itu semua sebagai sumber keangkuhan, kesombongan bagi kita. Semua itu ada batasnya. Itu makhluk, namanya makhluk pasti binasa. Agar kita kemudian nanti ketika tidak memiliki itu semua, ya, kita tidak menjadi manusia yang hina. Merasa, paling enggak merasa rendah, hina. Akibatnya, ya tadi post power syndrome. Ya. Nah, sebab makhluk adalah ciptaan yang lemah dan tidak memiliki daya apapun tanpa izin Allah, kemuliaan sejati hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemuliaan itu ketika kita bersandar kepada Allah, kita menjadi manusia yang dikenang selamanya di dalam kemuliaan. Ya. Kalau kita tetap bersandar kepada Allah, bukan kepada makhluk. Makhluk ada batasnya. Jabatan akan hilang, kekayaan akan selesai ketika jatah rezeki kita selesai. Ya. Kalau kita perhatikan kan begitu, Bu ya. Ketika kita mau menikah, ada rezekinya. Bangun rumah, ono ae rezeki. Dua anak, ada rezekinya. Ya terus begitu. Ketika kita kemudian jatahnya sudah mulai menipis, pensiun, ya selesai. Kira-kira ada nggak yang pensiunan tetap kemudian rezekinya terus berlimpah? Ya, ada juga mungkin ya. Mungkin ya. Ada mungkin ya. Dia kemudian punya, ketika dia berjaya gitu ya, mengumpulkan banyak, lalu kemudian membangun ya perusahaan yang bisa pasif income misalnya, terus bisa juga. Tapi kan jarang gitu ya. Jarang biasanya. Ya. Karena jatah rezeki itu sudah ada jatahnya. Ya, sudah ditetapkan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi kemuliaan hanya Allah, milik Allah semata. Ya. Makhluk adalah ciptaan yang lemah dan tidak memiliki daya apapun tanpa izin Allah. Kemuliaan sejati hanya berasal dari Allah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang menghendaki kemuliaan, kekuatan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Ya, jangan menjadikan penilaian manusia sebagai ukuran kemuliaan diri. Nggak akan pernah ada habisnya. Ya, nggak akan pernah ada habisnya. Ya. Kita berbuat baik itu juga dinilai, berbuat buruk juga dinilai. Berbuat baik itu ya dikomentari, hatersnya juga banyak, selain followersnya, loversnya, muhibbinnya, ya, berbuat buruk juga sama. Nah, maka jangan sandarkan kemuliaan itu pada pujian, pada sanjungan, pada penilaian orang. Tapi ya kita tujukan standar ukuran kemuliaan itu kepada Allah. Ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Nah itu standar ya kemuliaan, kekuatan yang bisa kita andalkan. Ya. Bukan apa kata dunia, tetapi apa kata Allah. Kira-kira saya melakukan ini, Allah ridha tidak? Nah itu ukurannya kemuliaan yang bisa kita raih. Kita bergantung kepada Allah, ya kita akan diberikan kemuliaan yang sebenarnya, yaitu kemuliaan di hadapannya. Nah Bapak Ibu, dari 3 pesan ini, yang pertama tadi, jangan kita bergantung kepada, yang pertama, akal kita, ya sepenuhnya. Ya, tentu setelah akal kita harus bertawakal, gitu ya. Ya. Lalu yang kedua, jangan kita bergantung sepenuhnya pada harta kita. Lagi-lagi itu juga rapuh. Jangan bergantung kepada manusia, kepada makhluk, itu juga lagi-lagi tidak punya daya untuk kita bersandar di atasnya. Ya. Nah, apa pesan motivasi yang bisa kita ambil dari sini? Ya. Ingatlah selalu bahwa Allahus Samad, gitu ya. Allah lah satu-satunya tempat kita bersandar. Kita selalu baca Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Ini mengajarkan kepada kita kesadaran bahwa Allah lah satu-satunya, kita bergantung kepadanya. Karena hidup ini akan terasa ringan dan bermakna jika kita melibatkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita jadikan akal, harta, dan hubungan sosial sebagai sarana
untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai tujuan. Kita sudah membangun interaksi yang baik dengan orang lain, tetap kadang-kadang ditafsiri berbeda oleh orang itu, ya toh? Enggak ada ini ya. Kita berbuat baik, ya direaksi buruk. Ya. Tapi jika kita bersandar kepada Allah, maka kita tidak akan pernah putus asa di dalam kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan mestinya bukan karena orang itu baik kepada kita, tetapi karena kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka orang-orang seperti ini luar biasa, gitu ya. Nah, jika kita mengandalkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan murni karena mencari ridha Allah, maka itu akan menjadi cara terbaik di dalam dakwah kita, gitu ya. Maka niatkan kebaikan kita itu ya, sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah. Ya, mudah-mudahan itu kemudian tercatat sebagai apa? Sarana dakwah, gitu ya, yang juga diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi saya akhiri, hidup ini akan terasa ringan dan bermakna jika kita melibatkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Mari jadikan akal, harta, dan hubungan sosial sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai tujuan. Dengan bergantung kepada Allah, kita tidak hanya mendapatkan petunjuk dalam kesesatan, tetapi juga kecukupan dalam kekurangan dan kemuliaan dalam kehinaan. Percayalah, Allah adalah sebaik-baik tempat kita bergantung. Allahus Somad. Nah, ini Bapak Ibu, 3 poin dari nasihat yang ada di makalah yang ke-43. Ya, mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit mengamalkan lah ya. Ya, mengamalkan poin-poin ini agar ya tentu tidak hanya Bapak Ibu ya, terutama saya gitu ya. Jadi mengingatkan saya, oh ya, saya dulu pernah ngaji ini di Masjid Sang Surya gitu ya. Ya. Tentang 3 hal, 3 andalan kehidupan yang rapuh, yang tak pantas kita jadikan sebagai sandaran. Yang pertama adalah akal kita, betul dia punya kecerdasan tetapi terbatas, maka jangan satu-satunya, harus diimbangi dengan tawakal. Yang kedua adalah harta kita, dan yang ketiga adalah ya, manusia-manusia makhluk yang ada di sekitar kita bukan merupakan andalan yang utama. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين